Oke, Rizka, di sesi general ini ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Oke, mungkin sebelumnya saya izin perkenalan diri dulu ya, Kak. Boleh. Saya Rizka Prawita, mahasiswi tingkat akhir yang sekarang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan dengan niat hati sebelum wisuda sudah mendapatkan pekerjaan. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya, pertanyaan umum ya, Kak. Gimana sih tips dan trik untuk seorang fresh graduate yang saya sendiri dari bidang keilmuan teknik geofisika, yang kita tahu sendiri jurusan ini jarang, dan dari jurusan yang jarang ini juga muncul lokernya juga jarang. Mungkin yang saya ingin tanyakan untuk kita sebagai fresh graduate di jurusan yang jarang ada lokernya ini, apa aja sih Kak tipsnya biar kita bisa persiapan dari sekarang? Oke, thank you buat pertanyaannya. Wow, mengejutkan ya, ternyata kita satu jurusan gitu. Aku juga background gue geofisika gitu, cuman Iya. karirnya non geofisika gitu. Tapi nggak apa-apa, ini menarik. Aku tertarik sama kalimatmu. Kamu punya target untuk memperoleh pekerjaan sebelum lulus, sebelum wisuda. Itu keren sih gitu. Itu menarik. Nah, pertanyaanmu juga jarang ada dan ini menarik banget untuk teman-teman sejurusan kamu, sejurusan kita, atau untuk teman-teman lain yang merasa bahwa aku adalah seorang fresh graduate, tapi Hmm. jurusanku tuh jarang ada, jurusanku langka. Yang artinya juga Hmm. di lapangan entah kenapa lokernya juga langka dibandingkan dengan jurusan lain. Kayak gitu ya. Apa yang harus Betul. dilakukan? Oke, Mm-mm. aku Benar. sampai dulu ya. Kita harus melihat dari dua sisi. Maksudnya gini, kita harus punya sudut pandang gini. Di satu sisi, kalau jurusan jarang Mm-mm. ada, berarti kan jarang kompetitornya, ya enggak? Di luar sana banyak sekali Oh jurusan yang iya. lulusannya tuh tiap wisuda serentak gitu tuh bisa ratusan atau ribuan langsung rilis tuh. Misal S1 Mm-mm. jurusan A, jurusan B kayak gitu kan. Tapi untuk jurusan-jurusan yang langka tuh ibaratnya jarang ada. Yang artinya apa? Berarti ada suatu posisi yang membutuhkan kompetensi khusus yaitu kompetensi itu, tapi kok Mm-mm. pesaingnya kurang. Karena ya memang ahlinya nggak banyak. Tapi di sisi Oh, lain, lokernya juga terbatas, kan kayak gitu. Nah, lalu betul. apa yang harus dilakukan di sini? Mm-mm. Saranku nomor satu adalah perkuat dan perluas networking kamu. Kayak gitu. Lowongan pekerjaan, biasanya lowongan pekerjaan yang jurusannya langka atau akhirnya lokernya juga langka, kayak gitu. Biasanya itu informasi itu akan tertransfer lebih cepat dari orang ke orang tanpa media-media mainstream seperti dibikin poster dulu, terus Mm-mm. dirilis lokernya, kemudian ditaruh di website kayak gitu. Malah lebih banyak tuh ya dari mulut ke mulut ibaratnya, atau networking. Nah, di sini kamu harus perkuat dan perluas. Apa yang harus diperkuat dulu? Satu, networking yang kamu udah punya. Siapa itu? Jelas ya, networking kampus kamu lah, kayak gitu. Kamu harus punya Mm-mm. hubungan baik dengan teman seangkatan, kakak tingkat, dan kakak tingkatnya tuh bukan kakak tingkat satu angkatan di atasmu ya, tapi kalau bisa tuh setinggi mungkin yang kamu kenal, kayak gitu. Dan nggak harus dari jurusan yang sama, kayak gitu. Kamu harus Mm-mm. punya networking yang kuat di situ. Pada saat kamu punya hubungan yang kuat di situ, nanti kan kamu jadi tahu bahwa oh beliau kerja di sana, dia kerja di sana. Terus kakak tingkat ini juga tahu, oh dia lulusan jurusan ini, oh dia masih nyari kerja dan lain-lain. Sehingga untuk menanyakan nanti ya masuk terkait dengan ada loker nggak kayak gitu, itu masuknya lebih enak gitu. Jadi Mm-mm. intinya adalah kekuatan di ya kakak tingkat inilah. Orang-orang udah lebih dulu tahu daripada kamu kayak gitu. Itu harus diperkuat dan diperluas tadi aku bilang. Yang Mm-mm. sejurusan diperkuat, yang jurusan lain juga diperkuat kayak gitu. Lalu networkingnya apalagi yang ada? Aku ngomongin dari kampusmu dulu misalkan. Yang selanjutnya itu adalah dengan dosen-dosen kamu kayak gitu. Mm-mm. Bapak Ibu dosen itu sudah meluluskan banyak sekali mahasiswa-mahasiswi di mana mereka pasti punya hubungan baik di sana. Pasti ada yang Mm-mm. masih keep in touch gitu, masih berkomunikasi secara rutin walaupun beliau-beliaunya sudah wisuda terus kerja di suatu perusahaan kayak gitu. Banyak Ah, juga orang-orang yang sudah bekerja di suatu perusahaan, dia
kerjasama dengan kampus melalui project-project. Ya, yang kadang kamu punya project dosen dengan perusahaan ini. Mungkin di situ ada hubungan juga antara mungkin kampus dengan perusahaan. Tapi perusahaan ini mungkin diwakilkan oleh tadi alumni-alumnimu mungkin gitu dan lain-lain. Atau kenalan-kenalannya Bapak Ibu dosen ini. Nah, alangkah baiknya kalau kamu diskusi saja. Manfaatkan fungsi dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi. Curhat aja sama mereka. Itu kan orang tua kamu di kampus ya nggak sih gitu. Pak, mohon referensi atau mohon arahan. Biasanya lulusan ini gimana sih dan lain-lain kayak gitu. Itu diperkuat tuh. Oke. Di situ kamu harus perkuat dulu di situ. Terus dari mana lagi networkingnya? Ya jelas. Ini kan berasal dari kampusmu dulu ya networkingnya gitu. Nah, selanjutnya networking yang dari kampus yang harus kamu lakukan itu adalah networking lewat, nah kepikiran nggak? Lewat gini, kalau kamu ke perpus, di perpus kamu suka ada ini nggak kayak skripsi kakak tingkat gitu? Oh ya, Ada. ada Kak. Nah, kan mungkin ada laporan kerja praktek atau skripsi atau apa. Barangkali kamu kan lupa nih senior-senior kamu nih siapa, bahkan kamu nggak kenal. Jangan angkatan yang cuma setingkat dua tingkat di atas kamu. Barangkali itu kan cuma dikit, cari yang jaraknya tuh di atas 5 tahun kamu gitu. Nah, kalau kamu nggak tahu orang-orangnya di mana, baca skripsi mereka atau laporan kerja praktek mereka. Pasti di dalamnya ada info nama-nama orangnya. Nah, nama orangnya kamu cari di LinkedIn gitu. Oh. Terus mungkin di situ ada tulisan telah selesai mengerjakan kerja praktek atau skripsi. Kan ada disebutnya tuh kerja prakteknya di mana, skripsinya di mana. Kayak gitu. Nah, itu kan ada nama perusahaan, ada nama PT-nya. Nah, coba searching nama PT-nya. Kayak gitu. Ya Barangkali bener ada nama banget. perusahaan yang kamu nggak familiar. Tapi nama perusahaannya tertulis di kerja praktek atau skripsinya. Itu bisa kamu gunakan tuh. Karena kenapa? Karena sebagian yang dicek itu mungkin kakak-kakak tingkat kamu ini, mereka kerja di perusahaan itu akhirnya. Dan ini sebenarnya kasus yang lazim ya, bahwa orang yang mampu menyelesaikan internship, kerja praktek gitu-gitu dengan baik, gitu. Atau buat TA gitu ya, buat ngambil data skripsi, dan itu bagus kayak gitu, nggak jarang mereka kan ditarik oleh perusahaan tersebut. Gitu. Apalagi tadi, di industri yang pendidikannya langka, lokernya juga jarang. Kayak gitu. Itu banyak sekali case semacam itu yang aku temuin ya. Jadi awalnya kamu ngecek, oh, aku nggak hafal nama seniorku siapa aja, nggak pernah ketemu, dan lihat aja karyanya yang masih tertinggal. Oh, ini namanya dia di sini. List aja nama ini, KP-nya di sini, atau ini skripsi di sini. Dah cari satu-satu tuh. Akhirnya nanti kamu jadi ketemu tuh akun-akunnya. Nah, setelah itu kamu mau ngapain, kamu harus pasti udah tahu lah, you know what to do dengan info itu, ya nggak? Kayak gitu. Itu dulu. Ini baru yang ada di kampus dulu nih. Oke, gitu. Nah, selain yang ada di kampus ini, sekarang kita luas sedikit. Yang ada di luar kampus, yaitu apa? Bangun networking dengan orang-orang sejurusan, misalkan, yang berasal dari kampus lain tentunya. Baik yang sesama graduate, sesama job seeker, atau yang udah bekerja di industri tersebut. Aku pengen banget nih kerja di PTA. Buka LinkedIn-nya. Cari orang-orang yang kerja di PT itu. Aku kerja di PTA. Di LinkedIn, di search aja PT ini. Terus dipilih filternya yang people. Di situ akan ada orang-orang yang bekerja di perusahaan itu atau telah bekerja. Jadi pas experience gitu. Nah, saranku silahkan connect aja ke mereka. Siapa aja yang bisa kamu connect? 3 jenis orang yang kamu bisa connect. Satu, orang yang ya recruiter lah paling gampang. Recruiter HRD-nya. Nomor 2, user. User ini ibaratnya yang kamu pengen ngelamar misalkan jadi apa gitu. Engineer, staff engineer. Ya udah kamu connect ke supervisor engineer-nya atau manager engineer-nya. Kayak gitu. Dan yang ketiga adalah orang yang lagi di posisi yang pengen kamu lamar. Gitu. Gunanya apa? Ya mereka nggak bakal ngerasa, wah ini ada yang nanya-nanya nih, wah ini jangan-jangan mau ganggu posisiku di sini. Ya enggak dong. Kayak gitu. Pasti akan sangat welcome. Gitu. Sepengetahuanku ya, ini memang relatif, ini subjektif di aku.
untuk orang-orang yang ada di industri yang jarang ada, berarti kan orang-orangnya ya itu aja ya nggak sih? Kalau pindah-pindahnya itu kan ahlinya kan terbatas tuh, gitu. Nah, ini mereka tuh punya kedekatan gitu atau ikatan yang lebih kuat relatif ya menurutku ya, gitu. Dibandingkan dengan orang-orang lain. Ini nggak harus yang satu kampus loh ya, kayak gitu. Karena ya ahlinya cuma itu aja. Jadi nanti berkutat dengan ilmu ini, dengan fenomena ini di industri ini ya orang-orangnya ahlinya ya cuma itu aja muter-muter kayak gitu. Apalagi nanti orang-orangnya yang tadinya S1-nya di sini, S2-nya di sini, terus kerja di sini, S1 di sini, S2 di sini, muter ya cuma itu aja akhirnya. Ya kan? Gitu. Jadi ini bisa kamu manfaatkan itu. Ya, networking dengan orang-orang yang ada di satu industri kamu itu tadi. Oke. Ini aku baru ngomongin dari sisi networkingnya, menguatkan dan memperbesar networkingnya. Baru networking doang ini. Oke, itu yang nomor satu. Ini buat gambaran itu dulu. Ini baru masalah networking. Yang nomor dua, dari sisi nyari info lokernya. Nah, biasanya jurusan yang jarang ada, kemudian profesi posisi yang jarang ada, biasanya infonya tadi aku bilang lebih banyak nyebarnya tuh nggak lewat yang konvensional, yang lewat poster dan lain-lain. Sehingga coba temukan official websitenya mereka. Gitu. Misalkan di bidang kamu nih, kamu lagi mengincar bagian, maksudnya perusahaan migas kayak gitu kan, misalkan. Kamu cari aja misalkan yang ada di Jakarta. Googling aja gini misalkan. Daftar perusahaan migas di Jakarta gitu. At least kamu dapat nama PT banyak tuh. Ya kan? Nah, pada saat kamu dapat PT banyak, kamu harus mau meluangkan waktu karena kan sambil nunggu wisuda nih, ya enggak? Gitu. Berarti kan banyak waktu kosong dong, gitu. Browsing satu-satu tuh, PT ini. Temukan official websitenya. Saat kamu menemukan official websitenya, coba ada email nggak di situ? Kirimin email. Emailnya adalah permohonan informasi, tapi sambil nyodorin CV-mu. Selamat pagi, HR Manager PT ini misalkan. Perkenalkan nama saya ini, saya merupakan lulusan jurusan ini dari universitas ini. Saya tertarik untuk melanjutkan karir di perusahaan Anda. Mohon informasinya di mana saya dapat mendapatkan informasi terupdate secara berkala terkait lowongan pekerjaan yang sedang tersedia di perusahaan Anda. Gitu. Nanya dulu gitu boleh. Kirim. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Kirim gitu boleh. Atau kalau nanti ada kondisi di mana kamu bisa menemukan, jadi ada gini, ada beberapa website perusahaan, cukup banyak sih sebenarnya, yang dia bilang kalau mau berkarir silahkan kirimkan dokumen lengkapnya tuh ke email ini. Tapi itu sebenarnya nggak ada loker yang di display. Tapi ada ajakan itu di websitenya. Maka itu juga kamu bisa lampirkan. Gitu, langsung aja lampirkan. Misalnya CV, portofolio gitu aja. Gitu. Jadi kamu nanya sambil kamu lampirkan. Nanti biasanya akan ada offering kayak gitu. Apalagi sekarang zamannya AI gitu. Beberapa perusahaan gede itu dia ada yang namanya menawarkan secara internal. Jadi CV yang udah di-pooling sama mereka akan diekstrak biasa ya kayak sistem ATS gitu, diekstrak. Yang kualifikasinya itu kayak mirip-mirip kayak yang mereka cari, mereka akan ngirimin email blast offering bahwa kita sedang melakukan rekrutmen secara internal kayak gitu dan kami ingin menawarkan posisi ini untuk Anda. Apakah Anda bersedia untuk melanjutkan proses rekrutmen ini? Kayak gitu. Ada beberapa perusahaan yang udah secanggih itu, pakai AI itu. Gitu. Jadi itu bisa dicoba gitu ya, website. Selanjutnya balik lagi, terkait dengan lowongan pekerjaannya. Jadi, kan aku udah bilang nih, cari di website. Nomor 2 adalah, coba cari, jangan cuma website, jadi multi-channel. Gitu. Coba cek official Instagramnya, coba cek official LinkedIn-nya, kayak gitu. Karena sering kita yang gini, sering kali loker itu di-share di sini tapi di sini enggak, di-share di sini tapi di sini enggak, kayak gitu. Oke? Jadi kamu harus cari di multi channel tadi. Oke, jadi langsung di sini udah ada, di sini ada kayak gitu. Dan semua yang kamu lakukan tadi silahkan direkap ya, kayak di Excel gitu loh. Ini aku udah follow up ini gitu. Barangkali nama-nama perusahaan yang kamu kurang familiar, banyak yang kamu follow up sehingga kamu lupa. Nah, ingatan kamu jangan cuma mengandalkan history yang ada di masing-masing platform.
mentang-mentang ngirim email kamu mengandalkan pesan keluar buat history kamu, ya jangan. Mending kamu punya rekapan sendiri. Jadi nanti kalau mau ngecek history total yang dari email, dari LinkedIn, dari sini udah ada rekapan sendiri gitu ya. Jadi terkait dengan locker, ini kita kesampingkan dulu yang networking tadi. Yang dari locker tadi fokus cari official websitenya, setelah itu cari di channel-channel lain juga. Itu terkait dengan lockernya. Oke, itu sebenarnya terkait dengan lockernya. Terus yang nomor 3 adalah coba kamu ngeceknya itu secara berkala. Jangan gara-gara kamu ngecek website atau official sosmednya dicek hari ini nggak ada, kamu nggak ngecek lagi. Gitu. Mungkin untuk beberapa perusahaan-perusahaan besar unggulan, kamu bisa secara berkala ngecek. 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, terserah. Yang penting berkala. Jangan kayak, oh ini di sini nggak ada. Oh pasti nggak ada tuh. Kayak gitu. Paham ya? Oh di sini nggak ada. Oh pasti nggak ada. Jangan yang kayak gitu. Oke? Dicek secara berkala. Ini terkait dengan lockernya. Oke? Tadi yang pertama kita ngomongin networking. Yang kedua terkait dengan lockernya. Oke. Yang ketiga, nah, ini apa lagi nih? Kita mau ngomongin apa? Soalnya banyak nih gitu. Ini berdasarkan pengalamanku pribadi ya, dari sharing ribuan teman-teman yang aku review juga iya gitu. Jadi yang selanjutnya itu adalah terkait dengan, nah ini nih preferensi sih, maksudnya gini. Cocok terhadap suatu perusahaan ini kan ada tarik menarik. Dalam arti yang kamu pengen versus yang perusahaan pengen. Gitu. Kamu pengen pekerjaan yang semacam ini, loker semacam ini. Perusahaan juga pengen punya kandidat orang semacam ini. Ini kan tarik menarik. Nah, kalau tarik menariknya ini sama kuat dan cocok, akhirnya bukan tarik menarik, kayak jabat tangan. Orang jabat tangan itu kan nggak cenderung lebih narik sini atau narik sini. Bener-bener tek gini. Bener-bener ngejabat. Artinya apa? Pada saat kamu mencari pekerjaan, kamu harus sadar sejak awal. Punya kesadaran bahwa, oh iya, misalkan jurusanku langka, lokernya langka. Sehingga kamu jangan terlalu banyak pilih-pilih kayak orang-orang yang jurusannya itu lokernya itu bejibun gitu. Ah ini nggak mau next, ini nggak next next gitu. Paham nggak? Mereka bisa kayak gitu karena apa? Banyak pilihan. Ini nggak ada, nggak ada. Wah ini, jadi jangan buru-buru melewatkan loker gitu. Kalau yang banyak pilihan terserah gitu, ya kan? Wah ini, dah ini enggak ini katanya gini gini gini. Nah kamu untuk loker-loker yang jarang ada, jangan buru-buru percaya sama katanya-katanya. Atau orang di sini kerjanya capek, oh di sini lembur gak dibayar, ini gajinya kecil, katanya ini toksik, jangan langsung percaya katanya gitu. Ya think smart dong gitu, karena ibaratnya lokernya susah ada gitu ya, susah ketemu, jarang ada, jadi kamu harus cek dulu nih gitu. Analisis semacam itu nanti kamu akan punya journey-nya seiring berjalannya kamu menemui banyak loker. Nanti kamu tuh bakal punya feel-nya. Oh ini harus diginiin, ini harus diginiin, ini harus cek begini, harus cek begini. Punya feel. Ini lokernya asli, ini palsu dan lain-lain. Gitu ya. Jadi di sini jangan terlalu banyak pilih-pilih. Nah pilih-pilih ini aku tidak hanya menyebut soal loker, tapi soal apa misalkan nomor 1 lokasi. Kamu nggak bisa misalkan ini ya yang paling sering-sering jadi masalah ya. Udah tahu jurusannya jarang, ya kan? Kemudian lokernya jarang ada, tapi kamu mikirnya aku cuma mau kuliah, bukan kuliah, aku cuma mau bekerja sesuai jurusanku, tapi penempatannya di kota ini aja. Kalau nggak di kota ini aku nggak mau. Lah gimana? Paham nggak? Itu kayak tanpa difilter, jumlahnya udah kecil. Namanya filter itu kan dari gede, mengerucut, mengerucut, mengerucut. Nah ini kalau dari awal aja inputnya udah dikit, terus gara-gara mohon maaf nih, masalah lokasi. Padahal gajinya, kalau misalkan dari jurusanmu, misalkan tadi di tambang, minyak, panas bumi, dan lain-lain, itu kan gajinya gede-gede tuh. Gitu. Tapi kamu lebih khawatir sama, aku cuma mau kerja di kota ini gitu. Ya kalau ada keterbatasan nggak masalah ya, itu preferensi masing-masing. Tapi kalau mager gitu loh alasannya, bukan alasan keterbatasan, tapi mager. Jadi memperlakukan loker itu seolah-olah jurusan yang ada banyak, yang lokernya ada di mana-mana, perusahaan tinggal ini sederet jalan nih, di sini ada, di sini ada, di sini ada, kayak gitu. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Kamu harus kayak gitu. Jangan terlalu yang aku pengen banget. Nanti nggak ketemu-ketemu itu. Karena sejak awal inputnya cuma dikit, yang kesempatannya cuma ada dikit. Kamu harus punya openness di situ. Bahwa, oh aku sadar lokernya begini, ininya begini,
penempatan di sana ya nggak apa-apa, toh juga gajiku gede banget di sana misalkan. Penempatan di sana nggak masalah, aku kemarin KKN juga di ujung negeri misalkan dan lain-lain. Paham ya maksudnya ya? Paham, Kak. Paham. Dari sisi lokasi. Nah, ngomongin dari sisi lokasi, kita bisa lebih luas lagi. Kalau kamu mau bersaing, jangan mikirin Indonesia. Banyak loh orang-orang yang kuliah jurusannya jarang, lokernya jarang, tapi tersebar di seluruh dunia. Coba deh, mungkin bisa sambil dibayangkan. Jurusan-jurusan yang jarang ada, yang mahasiswanya tiap angkatan cuma sedikit, berarti kan mereka jadi ahli di bidang itu. Dan itu sebenarnya dibutuhkan di seluruh dunia. Aku yakin orang-orang yang sejurusan sama kamu, sama kita, itu orang tersebar di seluruh dunia. Gitu. Yakin deh aku. Kayak gitu. Karena ahlinya ya gitu. Ini aku ngomongin ini ya, contohnya aku gambarnya sambil yang ada di kampusku gitu. Orang-orang yang nyebar di sana sini. Entah ada yang lanjut sekolah lagi, dapat beasiswa gini gitu, ada yang kerja gitu. Tapi mesti nyebar. Nah, kamu harus punya mindset semacam itu. Kalau aku cuma nyari di negara ini, terbatas. Terus kalau aku harus nunggu berapa lama nggak? Pasti. Padahal setiap hari, waktu terus berjalan, itu pasti. Kayak gitu kan. Sehingga kamu harus berani tadi challenge dirimu sendiri untuk kenapa aku nggak nyoba ke sana? Kenapa aku nggak nyoba ke sana? Gitu. Kamu harus berani ke sana. Nah, untuk keberanian ke arah sana berarti nanti harus ada tindakan pendukung. Misalkan apa? Menguasai bahasa asing tertentu. Iseng coba browsing-browsing gini gitu. Tanya sama teman-teman yang mungkin udah pernah hidup di negara itu. Entah orang-orang yang kerja di situ, orang-orang yang lanjut pendidikan di negara itu. Gitu. Tanya-tanya aja. Atau nggak usah tanya-tanya bisa gitu. Misalkan kamu lagi ngincar yang ada di suatu negara di Eropa, iseng aja cari di YouTube. Ada In My Life, ya. Atau dia orang-orang yang lagi ngevlog yang ada di negara-negara yang ada di Eropa gitu. Biar kamu tahu oh, situasinya begini, terus budayanya begini dan lain-lain. Sebagai gambaran aja. Dan gambaran ini kadang jadi memotivasi kamu. Jadi kamu bener-bener udah nggak cuma lokal mindset aja kayak gitu. Itu bisa dilakukan, ya nggak? Ini terkait dengan tadi masih dari sisi keterbukaan terhadap peluang loker kayak gitu. Oke. Jadi aku ulang lagi, tadi tahap pertama aku ngomongin networking, perluas dan perkuat. Yang kedua terkait dengan lokernya tadi, di mana lokernya ini kamu harus carinya di website, jangan cuma satu channel dan lain-lain. Yang ketiga ini adalah terkait dengan dari sisi kamu, biar nggak cuma self-centered gitu. Jadi benar-benar, oke, aku sadar ini namanya kerja sama orang, jadi tarik-tarikan kepentingan antara yang kamu pengen dan yang perusahaan pengen. Maka kamu di sini jangan terlalu strict untuk syarat-syarat yang sebenarnya bisa kamu apa? Bisa kamu toleransi. Gitu. Lokasinya di sana lah. Kalau di sana nanti akhirnya gajimu beberapa kali lipat dibandingin di sini. Kayak gitu ibaratnya. Gaji staff di sana sama kayak manajer di sini. Ya, contohnya kayak gitu. Kamu harus terbuka terhadap itu. Paham kan? Ini dari sisi terkait keterbukaannya gitu. Terus yang sisi nomor 4. Yang nomor 4 itu adalah, nah ini aku kasih tahu lagi ya. Kalau nomor 1, 2, 3 itu berkaitan dengan misalkan kamu pengen tetap berkarir di jurusanmu, kayak gitu. Nah, yang nomor 4 ini adalah coba kamu riset barangkali gitu. Walaupun kamu punya jurusan jarang, tapi jurusanmu itu tidak hanya akan diserap oleh industri-industri yang sesuai dengan jurusanmu banget. Which is di luar sana kan banyak loker-loker yang career switch, yang mau menerima orang dari jurusan apapun. Apalagi jurusannya hubungannya sama yang exact gitu. Jadi kamu bisa ke arah sana. Toh juga banyak yang reputable, yang udah bagus, perusahaan-perusahaan multinasional kayak gitu. Jadi ini aku tetap bilang bahwa kamu boleh mengejar yang sesuai dengan bidang jurusan impianmu tadi, tapi kamu juga harus open dengan yang di luar jurusan juga, karena kita nggak tahu gitu. Our future itu gara-gara yang dream job kita tuh gara-gara yang ini atau yang ini. Kita harus tetap open di sini gitu. Karena kita nggak tahu kan, ibaratnya karena gini, preferensi orang tuh beda-beda loh. Ini aku pakai logika dulu. Kenapa kok aku buka opsi coba jurusan lain, bidang lain di luar jurusanmu? Karena di sini contohnya gini.
Ini pakai logika yang simpel aja ya, apa ya? Gini, misalkan waktu kamu TK aku tanya, biar kamu happy, kamu harus gimana? Minta permen. Kira-kira kamu Mm-mm. sekarang masuk SMA, aku kasih permen, itu happy-nya se-happy waktu kamu ini nggak? Gitu. Kan pasti beda ya. Apa sih yang bikin kamu happy? Anak kecil mungkin kasih permen, SD, SMP, uang jajan, SMA, beliin motor, gitu misalnya. Atau handphone. Ya nggak? Padahal ini Mm-mm. pertanyaannya sama. Apa sih yang kamu suka? Apa sih yang kamu pengen aku beliin? Gitu. Nah, karena seiring berjalannya waktu, ada kedewasaan, ya usia, ya pemikiran, kematangan gitu, mungkin ke depan kan pasti ada preferensi yang berubah gitu. Bukan Mm-mm. karena halnya kondisinya berubah, enggak, tapi preferensi kita tuh berubah. Karena kita udah ngelihat dunia yang lebih luas, lebih berbeda gitu. Sehingga kita harus juga terbuka terhadap kemungkinan tadi. Paham ya? Kayak gitu. Mungkin kamu nanti browsing-browsing dulu. Di luar sana banyak perusahaan yang gede-gede gitu. Yang kamu kayak levelnya tuh kayak Unilever, P&G gitu-gitu yang sering ada global recruitment kayak gitu. Global recruitment, terus banyak manajemen training dan lain-lain, program-program acceleration ya kayak gitu. Yang kamu bisa maju di sana. Yang tadinya misalkan kamu udah belajar bahasa Inggris, yang kamu siapkan untuk berkarir sesuai dengan jurusan dan bidangmu, tapi akhirnya kamu juga bisa bahasa Inggris. Itu kamu bisa investkan ke tadi. Perusahaan-perusahaan yang segede ini, siapa sih yang nggak tahu perusahaan yang barusan aku sebut? Danone gitu-gitu. Gitu, Astra gitu, yang gede-gede aja, yang kayak gitu. Jadi, oke, kamu boleh ngincer-ngincer yang gede, yang sesuai jurusan di sini, sesuai bidangmu itu, tapi yang ini juga kamu harus open, karena ini juga benefitnya juga luar biasa. Gitu. Nah, ini kamu harus didasari dengan tadi. Kamu sadar bahwa aku mengincar itu tuh bukan kayak sekedarnya, kayak ya udahlah, aku ngelamar di sini juga nggak ada lokernya, yang di sini udah aku kirimin, tapi belum ada respon, ya udahlah, seadanya aja. Jangan gitu. Mm-mm. Beda ya antara seadanya dan memang diniati Yeah. gitu. Walaupun kesannya ya sama gitu, tapi beda. Kalau diniati itu mulai dari usahanya, persiapannya, moodnya, konsistensinya, itu udah beda. Aura positif ke dirimu tuh nanti beda kayak gitu. Jadi Mm-mm. itu adalah 4 hal yang harus kamu lakukan untuk menjawab pertanyaanmu tadi. Panjang kan? Panjang. Tapi intinya tuh itu yang harus kamu Yeah. coba semua sambil menunggu wisuda gitu. Nah, itu sementara ya, di sesi general jawabanku tuh itu. Ada lagi nggak Mm. tambahan? Atau tanggapan? Atau pertanyaan lain? Ya, sebelumnya makasih ya Kak. Banyak banget tadi tipsnya. Mungkin dari sana Rizka juga terus berbenah diri di sini. Di sini Rizka mau nanya Kak, biasanya dari perusahaan itu ngelihat profil kita, entah itu sosial media kita maupun yang sekarang LinkedIn ya Kak, lebih kayak semua orang itu memposting achievement diri dia itu di LinkedIn biasanya. Menurut Kakak, LinkedIn yang bakalan membuat HR itu tertarik buat nge-hire kita itu LinkedIn yang seperti apa sih Kak? Oke, oh menarik sekali pertanyaannya terkait dengan LinkedIn. LinkedIn semacam apa Eh, yang bikin rekruter atau HR itu tertarik gitu? Jadi gini, mm, LinkedIn akan menarik saat memenuhi 2 hal. Ini sering aku bilang ya. Nomor satu, mm-mm. benar cara bikinnya dan benar cara pakainya. Oh, Oke? Gimana caranya? Kamu harus didasari dari kesadaran bahwa LinkedIn itu sosial media yang buat mm-mm. networking profesional lah. Di Mm-mm. dalamnya kebetulan juga ada fitur buat nyari kerja. Jadi bukan job portal ya LinkedIn tuh. Kayak sosial Yeah. media yang di dalamnya tuh memang ada job portalnya gitu. Nah, Mm-mm. pada saat kamu sadar bahwa ini adalah sosial media, maka kamu Mm-mm. harus menggunakan sosial media ini secara optimal, yaitu mengoptimalkan fungsi sosial dan fungsi medianya. Sadari Mm-mm. kamu adalah seorang job seeker. Fungsi Yeah. medianya apa yang aku akan optimalkan dari LinkedIn? Ya mungkin media menemukan loker, Mm-mm. media belajar kamu, media ngirimin Yeah. lamaran karena bisa langsung ngirim lewat LinkedIn-nya kan ada menu job di situ gitu. Tapi harus dari sisi media, tapi harus diimbangi dari sisi sosial. Sosialnya interaksi Yeah. sama orangnya. Lalu Mm-mm. harus kamu apain di sini?
tiap hari connect ke orang baru, perluas networking, follow orang Iya. baru, bikin postingan rutin, bikin postingan yang kamu bisa dan terbiasa, kayak gitu. Mm-mm. Terus kunjungin profil-profilnya orang yang bikin postingan bagus, pelajari, komenlah di sana, tapi yang bermutu Mm-mm. komennya, kayak lagi brainstorming gitu, bukan sekedar komen setuju, up, amin, bismillah, gitu, interested, gitu-gitu. Bener-bener kamu menyampaikan apa yang ada di kepala kamu. Silahkan berbagi semacam itu. Nah, ini harus imbang. Banyak orang yang buru-buru menggunakan Mm-mm. LinkedIn-nya langsung buat nyari kerja. Dipikirnya job portal. Bikin akun, belum Mm-mm. lengkap, langsung udah buru-buru nyari loker. Ngeluhnya adalah, wah di LinkedIn nggak ada yang cocok nih, nggak banyak yang respon, orang yang sombong, dan lain-lain. Padahal Mm-mm. ya dipikir aja, akunmu belum komplit. Dan ini Ah, ya, sosial ya. media. Sosial media tapi kamu langsung nyari kerja. Sosial media Mm-mm. tapi kamu optimalkan fungsi medianya. Fungsi sosialnya mana? Timpang. Kalau job Mm-mm. portal mungkin. Karena begitu kamu bikin akun dilengkapi, isinya loker. Kamu nggak bisa kan ngobrol sama HRD-nya. Gitu. Kamu Mm-mm. nggak Nggak bisa. paling nungguin kabar ada info lolos atau enggaknya. Lah kalau di LinkedIn, muka rekruternya aja kamu bisa lihat. Kunjungi profilnya aja kamu bisa lihat perjalanan karir profesional dia. Bisa Ah, ngobrol, iya. chatting gitu, bisa minta Mm. nomor WA nanti buat lanjut dan lain-lain kayak gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, ini jangan sampai lupa di situ dan silahkan berbagi. Berbagi itu memang tadi kamu sampaikan benar bahwa banyak orang memposting atau mengupdate achievement dia yang dia peroleh dari Mm-mm. pengalaman profesional dia, entah itu pengalaman kerja, magang, pendidikan, ikut pendidikan non formal kayak bootcamp dan lain-lain. Tapi jangan cuma sharing terkait dengan, oke, saya telah selesai menyelesaikan pendidikan ini, ada sertifikatnya. Karena kalau cuma posting sertifikat, itu hanya membuat kesan awal aja. Oke, Nah, Rizka habis selesai pelatihan ini. Oh, Rizka dapat sertifikasi ini. That's it. Tapi mm. sertifikatmu itu kayak nggak terlalu aku butuhin amat di hidupku, paham nggak? Oh, iya. Gitu. Kalau sekarang posting mungkin masih oke lah. Kalau buat perusahaan benar bahwa oh kita lagi nyari orang yang bisa ini dan lain-lain mungkin iya. Tapi kayak Mm-mm. buat ke individu secara personalnya gitu, kayak kau bayangin ini seminggu lagi aku lihat Mm-mm. sertifikatmu, aku juga akan ngerasa sertifikatmu nggak terlalu berguna sih buat hidupku, paham nggak? Atau Mm-mm. sebulan lagi aku lihat sertifikatmu nih, kamu habis dapat apa gitu ya, pencapaian apa, terus aku lihat sertifikatmu. Secara personal aku ya nggak terlalu butuh sertifikatmu, paham nggak? Mm-mm. Gitu. Yang kamu cari di sini tuh bukan banyaknya orang yang like, yang komen. Mm-mm. Yang kamu cari di sini itu adalah satu orang yang tepat yang dia nawarin kamu kerjaan. Kan itu inceran kamu. Paham Iya, nggak? benar, Kalau Kak. kamu main TikTok, kamu main Instagram, dan lain-lain, mungkin kita butuh banyak yang like, yang share, yang save, yang download, gitu. Kalau di LinkedIn, nggak usah buat itu. Kamu nggak butuh kok setiap posting. Adakah aku insecure, Kak, tiap kali posting, kenapa yang like maksimal cuma 10 ya? Yang komen cuma 10 ya? Bodoh amat, konsisten aja. Silahkan berbagi apa yang kamu bisa dan terbiasa. Karena kamu nggak lagi Mm-mm. butuh di like atau di komen banyak orang. Percuma di like dan di komen banyak orang, tapi tidak mendatangkan tawaran kerja buat kamu. Jadi main Mm-mm. LinkedIn itu yang penting konsisten tadi. Tiap hari connect dan follow orang baru. Coba rutin ya bisa seminggu berapa kali. Nanti kalau bisa one day one post gitu kan. Posting bagi yang Mm-mm. kamu bisa dan terbiasa. Rutin aja. Kayak gitu. Nanti akhirnya pasti akan ada yang nyasar di LinkedIn-mu. Karena ada algoritmanya pasti. Mm-mm. Yang Mm-mm. akhirnya ada recommendation, suggestion post gitu misalkan. Suggestion account gitu misalkan. Nah itu nyasar di review. Profilmu udah lengkap. Ditawarin lah kesempatan macam-macam. Dan banyak orang yang mengalami itu. Aku sendiri juga, teman-teman banyak Mm-mm. iya gitu. Aku dapat kerjaan utama atau kerjaan yang ibaratnya tuh waktu itu kayak ngisi seminar dan lain-lain ya dari situ. Gitu. Jadi Oh. tawaran itu banyak gitu. Terus kerjasama affiliate dan lain-lain itu juga ada. Jadi main LinkedIn itu targetnya bukan karena nggak ada hubungan langsung antara banyak like dan dapetin kerja gitu. Makanya di sini kamu cuma butuh konsistensi Mm-mm. aja. Kamu nggak tahu rekruter mana dan kapan mereka akan nongol. Tapi yang kamu Mm-mm. sadari adalah LinkedIn itu tempat ngumpulnya nggak cuma loker, tapi tempat ngumpulnya HR, tempat ngumpulnya user,
founder-founder perusahaan aja banyak di LinkedIn. Sehingga yang kamu butuhkan adalah konsistensi postingan aja, kayak gitu. Nah, sampai di sini cukup jelas. Cukup. Oke ya, kayak gitu ya.